kritikus yang ada di depan, dan saya mengucapkan selamat malam kepada imawan-imawati sekalian se-Indonesia. Rasanya senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman sekalian yang ada di sini. Sebenarnya saya ingin bertanya mengenai konten, karena nama saya Muhammad Hasan Syamsuddin dari IMM Cabang Air Fahrudin, Kota Yogyakarta. Saya belum baca secara menyeluruh mengenai genealogi kaum merah, tapi sekilas sudah sedikit baca-baca. Nah, ini berangkat dari kalau kita diskusi di kampus ya, diskusi dengan teman-teman Sekber, Pembebasan, kami, HTI, HMI dan lain sebagainya, semacam ada satu gejala diskusi yang hanya berbuah klaim, begitu, klaim bahwa ini benar, ini salah, tanpa ada riset-riset ilmiah yang mendasarinya. Nah, sekilas saya baca konten buku mengenai genealogi kaum merah, sebenarnya kalau tantangan zaman sekarang ini, mahasiswa hanya terbawa pada spirit-spirit ideologis, dan ketika dibawa dalam ruang-ruang teoritik itu menjadi mentah. Akhirnya para ilmuwan yang mendefinisikan kita sebagai mahasiswa yang tidak mau tahu, punya spirit, tapi tidak bisa dibawa dalam ruang ilmiah. Makanya banyak dari teman-teman pergerakan mahasiswa ketika menulis satu buku dan diujikan bagaimana metodologinya, apakah sah atau tidak menurut riset. Nah, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana pengarang dalam buku Genealogi Kaum Merah menjalankan metodologi riset sehingga menghasilkan satu hasil riset yang mutakhir atau bisa diuji secara ilmiah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konten mengenai formulasi perkaderan. Nah, di situ disajikan bahwa dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai, begitu ada religiositas, kemudian humanitas, intelektualitas, di breakdown sedemikian rupa. Misalnya humanitas ada tolak politisi busuk, tolak neoliberalisme dan lain sebagainya. Nah, alangkah indahnya ketika dalam buku itu dicantumkan bagaimana operasionalisasi dari konsep-konsep yang sudah dihadirkan dalam buku itu. Karena walau bagaimanapun nilai-nilai yang kita gagas, yang kita tampilkan, tanpa adanya pembiasaan-pembiasaan yang dirinci begitu secara mendetail, nah itu hanya akan menjadi buih gitu. Bagi saya seperti itu. Nah, makanya ini masukan, mungkin ada jilid 2 yang membahas secara mendetail formulasi pengkaderan dengan rancangan-rancangan pembiasaan penanaman nilai-nilai. Misalnya konkretnya ditanamkan berapa begitu, bagaimana metodologinya begitu. Saya rasa secara konseptual sudah luar biasa. Tetapi kadang operasionalisasinya secara mendetail itu yang kadang kita menjadi campur aduk. Mungkin itu saja pesan saya ketika kawan-kawan dari imawan-imawati se-Indonesia begitu menjauhkan diri dari baca buku, diskusi, menulis, maka kita hanya akan menjadi buih-buih yang tidak bermanfaat. Begitu saja, terima kasih. Semoga IMM suka baca buku, suka nulis. IMM! Bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Imawan Hasan. Berikutnya dari sebelah sana, silakan. Yang dua penanya lagi siap-siap ya. Sini dan sini nih, harus ada. Mau gimana harus ada pokoknya. Kalau nggak ada nggak bubar diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Muhammad Nasrullah dari cabang IMM Kota Malang. Sebelumnya saya juga perkenalkan diri, saya sebelumnya masih di tingkat komisariat di salah satu PTN di Malang. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pemateri ini, saya menjadi lebih semangat untuk menulis, berangkat dari kegelisahan juga yang ada di komisariat saya maupun di daerah-daerah maupun di di cabang maupun di korkom saya sendiri. Di situ banyak sekali problem yang kami rasakan. Jadi mungkin ya bismillah, kami dari teman-teman dari Malang semoga bisa melanjutkan estafet kepenulisan kita demi membangkitkan dari ikatan kita itu sendiri. Juga saya sepakat dengan Mas Sobur, yaitu tentang tentang pemunduran semangat diskusi teman-teman di IMM itu saya rasakan sekali, apalagi menyangkut dengan bukunya Mas
Abdul Halim terkait dengan interpreter profetik ini sangat kurang sekali saya rasakan. Ketika diajak berdiskusi itu hanya segelintir orang yang terpanggil hatinya, yang mana itu juga saya rasakan kita kalah dengan organisasi lain, yang mana mereka selalu sangat semangat untuk menuntut ilmu itu sendiri. Saya mungkin tidak tanya masalah tentang buku ini, tapi saya ingin menanyakan kepada Mas Sobar terkait yang disampaikan tadi, yaitu kunci mendaur ulang dalam pergerakan. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan yang Anda sampaikan ini tadi terkait dengan proker ataupun terkait dengan budaya dalam komisariat atau dalam IMM itu sendiri? Yang saya perhatikan itu ketika kita di komisariat ataupun di instansi apapun itu hanya melanjutkan dari proker sebelumnya, periode sebelumnya, tanpa ada gagasan tertentu. Kita mengadakan ini, kita mengadakan itu. Ketika ada gagasan seperti itu, teman-teman seangkatan, teman-teman seorganisasi itu sulit diajak untuk bekerja, sulit untuk diajak membangkitkan organisasi itu sendiri. Nah, yang jadi permasalahannya itu metode apa yang sampaikan untuk masukan dari kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan dan jaza. Billahi fisabilil haq wassalamu'alaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Nasrullah dari Malang. Oke, pertama mungkin semua pertanyaan ke semua ya. Yang pertama saya ulangi dari Mas Hasan itu, Imawan Hasan, mengenai metodologi riset yang terhadap begini ya. Kemudian yang kedua, mengenai gagasan sudah oke, tapi bagaimana itu bisa sampai praktis itu gimana gitu loh. Kalau bisa disertakan atau ada jilid keduanya. Nanti jilid 2 mungkin sampai yang bikin ya. Itu dari Mas Hasan Samsudin. Kemudian dari Mas Nasrullah, pertama, bagaimana itu istilah mendaur ulang dalam gerakan itu seperti apa? Kok kelihatannya menarik sekali, mendaur ulang dalam gerakan. Kemudian yang kedua, metode perkadaran di level komisariat mungkin. Kepada Imawan Sobar mungkin terlebih dahulu saya berikan waktu. Oke, terima kasih. Saya akan memulai menjawab dari yang terakhir dulu tadi, Mas Nasrullah dari Malang. Oke ya, kalau nggak salah silahkan Anda buka SPI lagi itu. Ini yang SPI yang kadang-kadang itu orang sibuk mau debatkan SPI ini apakah digunakan atau enggak, panduannya sah atau enggak itu. Oke ya, di kita itu ada 3 kategori. Yang pertama, komisariat itu dijadikan sebagai lab ideologi. Oke ya, cabang sebagai lab apa? Oke ya, ideologi, terus naik ke cabang. Oke ya, ada 3 lab itu, ideologi, dan terakhir di DPD. Oke ya, di cabang itu lab wacana itu. Terusan di DPD itu sebagai lab koordinasi. Nah, di kita juga ada sistem. Anda mungkin jarang ada yang tahu kenapa IMM itu menggunakan DPP-nya itu menggunakan kata dewan. Oke ya, di daerah itu mengatakan kata dewan. Dewan itu kalau Anda itu merujuk kepada ini ya, teori tata negara, itu orang yang bertugas mengeluarkan kebijakan, diteruskan sama DPD di tingkatan bawah provinsi itu, nanti diterjemahkan sama cabang dan diimplementasikan sama komisariat. Kalau mekanisme itu sudah berjalan, pasti nggak ada yang namanya gerakan atau program kerja itu tabrakan. Oke ya, komisariat mengadakan seminar atau diskusi akbar tentang gerakan mahasiswa. Wilayah atau DPD itu mengadakan seminar serupa, DPP mengadakan seminar serupa. Apalagi di bawah itu mengadakan trapol, DPD ngadain trapol, DPP ngadain trapol. Program kerjanya copy paste semuanya.
Itu yang dikacau di kita itu. Padahal sejatinya kita itu harusnya punya grand design besar. 24 tahun, 100 tahun itu kita itu mau kemana? Kalau Muhammadiyah itu sudah tercerah jelas itu. Menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dulu Badatun Batun, tapi setelah dikritik sama orang Jepang itu, apa parameter yang jelas? Masyarakat Islam yang Badatun Batun itu yang kayak apa? Wujudnya kayak apa itu? Gak bisa menunjukkan. Makanya diganti masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kita IMM ini berdiri itu tujuannya itu yang udah jelas di ADRT itu, mencetak akademi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Kita harus punya grand design besar sebenarnya, tetapi itu grand design besar itu kan digarap itu kan waktu muktamar. Sayangnya ini kaconya ini kritik kita bersama itu. Saya juga pernah di DPP itu susah memperjuangkan itu. Terkadang masalah grand besar itu yang kadang dibahas, oke ya, dalam garis-garis besar program itu kerja di muktamar itu yang membahas itu bukan kader-kader terbaik. Kader-kadernya itu sibuk lobby-lobby kesana kemari. Jadi yang terpusat itu masalah membicarakan isu politik itu lebih seksi daripada sidang komisi dan sidang pleno. Coba aja lihat ini besok itu. Saya mau tantang teman-teman besok itu, coba itu. Siapa coba yang bisa mau menunggu dari awal sampai akhir berdebat secara serius? Ini loh konsep IMM ke depan itu. Saya pernah memimpin beberapa kali, tak tanyain itu. Kadang-kadang logika nggak nyambung. Anda dari mana itu? Dari komisariat. Aduh. ADART kita itu harus dirinci sama orang-orang minimal orang yang paham 5 tahun atau 2 atau 3 tahun minimal kader madya itu. Kalau kader baru DAD itu pemikirannya masih panjang harus itu. Mengalaminya itu belum boleh nggak enggok gitu. Saya kira kayak gitu. Kenapa terkadang saya mafhum ini ya sama Mas Nasrullah itu, karena saya pernah mengalami sendiri. Anak komisar itu bingung itu. Mereka akhirnya mengadakan program kerja itu semau dia. Yang penting program kerjanya itu ada itu. Tapi nggak tersistematis. Kita program kerjanya itu sebenarnya itu bidang hikmah itu arahannya ke depan itu kemana? Ya. Ini yang harus jadi refleksi kita itu. Kalau anak komisariat aja bingung, nanti apalagi setelah komisariat dia harus memimpin cabang, ditambah lagi bingung lagi karena nggak punya dasar di komisariat, program kerjanya asal jalan. Padahal harusnya pengejawantahan program kerja itu dimulai dari muktamar. Muktamar itu ada garis-garis besarnya. Yang pertama, program kerja bidang perkaderan. Pertama itu mesti ada turunannya 1, 2, 3. Tugas DPP nanti untuk mengembangkan, mentafsirkan itu diwujudkan dalam implementasinya itu apa aja. Oke ya, kalau DPP itu nggak bisa itu ke daerah. Makanya untuk program kerja bidang kader saya itu sampai tak bagi untuk perkaderan termasuk mengejawan perkaderan